Malam ini baru aja kepikiran buat langsung bikin video ini. Ini video dimana aku pengen membagikan apa yang menjadi ideku yang kira-kira akan berguna untuk kamu sebagai seorang kreator. Ini aku bikinnya jam 00.17 ya. Jadi kalau agak bisik-bisik ya mohon maaf. Soalnya di sebelah ada tetangga. Maklum anak kos. Jadi idenya ini aku akan bagikan, akan fokuskan kepada kita seorang kreator. Di mana seorang kreator tuh nggak perlu membagikan seluruh value-nya secara gratis. Karena ketika kita membagikan value kita secara gratis, orang tuh ya udah kayak kita membagikan sebuah konten A nih yang value-nya banyak banget, step by step-nya, tutorialnya, how to-nya jelas apa-apanya. Tapi audiens yang lihat konten kita tuh hanya, oh iya ini spark my minds, ini benar-benar membangkitkan semangatku, terima kasih banyak mas atas insight-nya, atas value-value yang dikasih, atas tutorialnya, terima kasih, nanti akan saya pelajari sendiri. Mulai ngeh nggak apa yang mau saya bahas, apa yang mau aku bahas. Jadi kalau kita punya konten yang seperti itu, ya sebenarnya nggak masalah sih. Kamu mau bikin konten kayak gimana pun nggak masalah. Tapi kalau kamu berfokus dengan membagikan full nilai atau value yang kamu miliki dalam bentuk how to, dalam bentuk tutorial, dalam bentuk langkah-langkah step by step di konten-kontenmu di sosial media, orang tuh ya hanya seperti itu. Mereka datang, melihat, berterima kasih, ghosting. Udah selesai. Padahal sebagai kreator kan kita pengennya nggak cuma di situ aja ya, nggak cuma berhenti di situ aja. Engagement biasanya bakal tinggi. Memang saya akui itu. Nanti saya cerita gimana ya. Tapi engagement tinggi nggak akan ada gunanya kalau kita nggak bisa mendapatkan pundi-pundi cuan dari situ, pundi-pundi uang dari situ, nggak bisa memonetisasinya dalam bentuk kita berjualan. Bener nggak? Jadi, dibanding kamu membagikan value secara step by step, secara penuh seluruhnya, lebih baik kamu membagikannya dengan tambahan sudut pandangmu sendiri. Nih, aku tadi sempat brainstorming sama ChatGPT, jadi solusinya tuh bukan untuk berhenti berbagi ya, tapi mulai bergeser dari yang awalnya value kita berbagi tentang value seluruhnya, semua value, ke insight-nya, insight yang kita dapetin. Bukan sekedar ngasih tahu cara, tapi ngasih tahu cara berpikir di baliknya. Ajak audiens melihat dunia dengan sudut pandangmu, ceritakan masalah yang kamu alami, bagaimana kamu memprosesnya, keputusan apa yang kamu ambil, dan kenapa. Dan insight-insight seperti inilah yang membangun otoritasmu, yang membangun trust-nya orang terhadap konten-konten yang kamu buat, atau kamu sebagai seorang kreator. Jadi bukan hanya popularitas, karena insight akan menciptakan koneksi, bukan sekedar konsumsi. Wih, keren ya. Dan koneksi inilah yang melahirkan kepercayaan dan pada akhirnya ya konversi ke jualan dari produk yang kita jualin. Nah, jadi sekarang saya masuk ke pengalaman saya. Pengalamanku. Aku mulai konten sekitar untuk di Instagram khususnya ya, mulai konten sekitar 2 tahun laluan lah, 2 tahun laluan. Fokusnya yang pertama adalah aku pengen mengajari orang untuk bisa lebih bikin konten dengan mudah, dengan cepat, dengan smartphone juga. Karena emang keseharianku untuk selama ini ya jadi tim produksi konten di sosial media. Saya setiap hari bikin konten, ya editing sih lebih tepatnya. Cuma di sini saya pengen membagikan apa yang jadi mindsetnya, apa yang menjadi cara berpikirnya seorang kreator dalam membuat konten. Karena bagi saya, editing itu hanyalah bonus, hanyalah mempercantik. Iya. Tapi yang fundamentalnya banget adalah isi kontennya, adalah cara berpikir seorang kreator, adalah bagaimana kreator ini membranding dirinya sendiri. Itu yang lebih penting daripada seputar editing aja.
Tapi nggak masalah ketika kita bisa mengedit suatu video, mengedit suatu konten dengan lebih baik, maka konten kita akan lebih menarik juga, ya kan? Makanya saya membagikan itu pada awal pembuatan konten-konten di Instagram. Pertama kali aku bikin-bikin tentang itu. Karena emang biasanya aku ngedit untuk orang lain, untuk konten-konten orang lain. Jadi aku pengen membagikan versiku sendiri ketika konten itu seperti apa. Nah, itu. Karena di waktu awal-awal itu, fokusku hanyalah untuk membagikan konten-konten tips dan tutorial, di mana itu adalah value yang aku bagikan ke orang lain, banyak orang yang berterima kasih. Iya, aku senang sih ada orang berterima kasih sama konten-konten yang udah aku buat. Itu membuktikan bahwa kontenku tuh berhasil, bisa sampai ke mereka, berguna bagi mereka. Tapi sayangnya ini sebenarnya agak paradoks ya. Aku dapetin followers yang banyak banget dengan waktu yang singkat. Dulu aku mencapai 100.000 pertamaku, 100.000 followers pertamaku sekitar 3-4 bulan. Iya, ini udah sering aku ceritain berkali-kali sebenarnya. Dan engagement kan emang tinggi ya, interaksi emang tinggi. Tapi ketika itu dikonversikan dalam penjualan, dikonversikan dalam bentuk uang yang aku terima, itu sangat jomplang banget. Iya, jomplang banget, beneran jomplang banget. Karena di situ aku ya membagikan value-value yang beneran step by step-nya, yang runtutnya seperti apa. Jadi nggak ada celah untuk aku bisa jadi orang yang membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Karena masalah solusinya udah langsung aku state di depan. Udah aku langsung buktikan di depan. Gini loh caranya, step by step-nya kayak gini loh. Kamu tinggal cukup tiru aja. Jadi nggak ada saat dimana aku bisa masuk dan menjadi seorang hero bagi masalahnya mereka. Itu yang aku alami ya. Dan ada satu cerita lagi di mana aku membagikan satu konten yang ini sederhana banget sebenarnya, yaitu insight-ku ketika ngeditin konten orang lain. Waktu itu aku ngeditin konten seorang bapak-bapak yang dia tuh lagi sayang banget sama anaknya kayaknya ya. Ada beberapa video yang aku editin. Salah satu videonya adalah anaknya nih lagi dibeliin mainan baru. Kok agak getar ya? Nggak masalah. Nah, anaknya lagi dibeliin mainan baru. Dan bapaknya ini membantu merekamkan anaknya yang sedang unboxing. Ya seru-seruan lah, kayak YouTuber-YouTuber anak kecil yang di luar itu loh. Banyak kan ya? Nah, videonya udah di videoin sama bapaknya. Anaknya ada 2, dia lagi mukul-mukul. Pokoknya mainannya tuh kayak telur gitu, dan dipukul-pukul-pukul, nanti retak dan muncul bonekanya. Nah, bonekanya ini yang dinanti-nantikan. Kan banyak banget ya kayak gitu ya. Itu aku editin tuh. Dan aku membagikan insight yang aku dapetin ketika membuat editing video untuk YouTube. Di situ aku menceritakan bahwa aku dapat klien ini, caraku mengerjakan ya seperti ini, dengan cara, ya ini ya singkatnya adalah kalau bikin video YouTube panjang, itu tuh kita nggak bisa lompat-lompat. Kita nggak bisa dari saat kita tonton dari menit 1 sampai menit akhir, terus kita ulangi lagi, oh di sini nih, oh di sini nih, oh di sini nih. Kita mencoba untuk mengingat itu bakal susah banget. Makanya, kalau caraku sendiri, yaitu aku tonton dulu videonya secara keseluruhan sampai selesai, dan langsung aku mulai edit langsung. Karena itu akan lebih memudahkan. Video YouTube yang panjang itu susahnya minta ampun, teman-teman. Kita harus punya apa ya? Punya kesadaran penuh ketika ngedit. Di sini mau kasih efek apa, ya udah langsung dikasih saat itu juga. Nggak usah nunggu nanti-nanti. Nah, dari satu konten yang aku bagikan ini dalam bentuk konten singkat, di situ muncul beberapa klien yang masuk. Aku kaget sih sebenarnya. Kalau ya let's say aja itu ada 2 klien aja lah. 2 klien aja dengan rate-ku dulu ya masih cukup affordable. Tapi itu sangat membantuku untuk bisa hidup. Dari membagikan insight yang aku dapetin tentang editing video konten. Nah, di sini aku mulai
dapat kayak apa ya? Kayak titik temunya. Bahwasanya kalau kita membagikan value aja step by stepnya, tutorial, plek ketiplek step by step gitu, orang tuh ya akan menjadi seorang yang tryers. Mereka menjadi seorang pencoba. Tetapi kalau kita membagikan dalam bentuk insight, dalam bentuk pengalaman, sudut pandang kita, itulah yang bikin beda. Orang akan lebih menghargai, orang akan lebih respect, dan pengen tahu sudut pandang dari seorang kreator. Bagaimana kreator ini menyelesaikan masalahnya. Dan dari situ, malah muncul pembeli-pembeli yang masuk ke aku, ke rekeningku, ke dompetku. Makanya, ide inilah yang pengen aku bagikan terus-menerus, mungkin lewat konten, lewat newsletter. Jadi, newsletter itu adalah salah satu bentuk konten dalam bentuk tulisan panjang ya. Jadi kalau di YouTube ini aku ngomong depan kamera, kalau di newsletter bentuknya tulisan. Kalau kamu pengen versi newsletternya, langsung aja cek link di deskripsi itu, udah aku sediain juga. Jadi, itu dia idenya ya teman-teman. Aku harap kamu bisa mendapatkan insight yang aku bagikan pada malam hari ini. Iya, malam hari ini, karena aku syutingnya malam ya. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga nextnya kamu juga bisa melakukan hal yang seperti itu juga. Kamu memberikan sudut pandangmu. Kamu memberikan pendapatmu pribadi atas suatu hal, atas suatu masalah, atas suatu cara kamu menyelesaikannya terhadap klien-klienmu. Itu lebih berarti dan lebih berguna dan punya daya untuk kamu menunjukkan otoritas, dan audiens ini jadi lebih percaya dengan apa yang kamu perbuat. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kamu bisa mendapatkan ide baru dari konten kali ini. Maaf kalau agak sedikit basic-basic ya, karena ini udah malam banget dan di samping kanan kiriku ada tetangga, ya maklum anak kos. Aku ulangi lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Kita ketemu di konten selanjutnya.